menjelang pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Sangatku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono kita awal gak usah nyapras langsung aja mboten. Sorry ya. Nyanyi kita nyanyi. Iya itu. Penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Lah, enak bener jadi Pak Prabowo ya, udah diberhentikan dari ABRI, lah sekarang dapat kenaikan pangkat istimewa Jenderal Bintang 4. Di saat Pak Prabowo dapat kenaikan pangkat istimewa, lah kita rakyat bukannya naik pangkat, naik gaji, atau naik penghasilan, malah naik darah. Gara-gara beras naik, pajak naik, BBM sebentar lagi naik, satu-satunya yang turun bro. Boro-boro mikirin skincare buat bini, lah mikirin isi perut sehari-hari saja, kita kepriwi. Ngomong-ngomong soal naik pangkat, kita juga perlu naik pangkat, kan kita juga TNI. Tapi kepanjangannya saja yang berbeda. Kalau sono Tentara Nasional Indonesia, nah kalau kita terima nasib ini. 5 tahun lalu jadi korban kecurangan, sekarang jadi aktor kecurangan. Dulu nggak terima dicurangi, sekarang mencurangi. Setiap orang itu bebas berekspresi, tapi hati-hati kalau teriak curang. Begini ya, Nona yang pernah terjeblos di sumur resapannya Bang Anies Baswedan karena menjadi sensasi, jadi membuat suatu gak usah yang itulah, yang begini sajalah. Saya menyampaikan data dari beberapa hari yang lalu, ya, dari beberapa hari yang lalu, bukan yang datang sekarang, tetapi data beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, data kalian itu tercatat 2.319.096 suara. Itu data kalian tercatat. Dalam waktu 6 jam atau tempo 6 jam, berubah suara kalian itu menjadi 2.393.772 suara. Dalam jangka waktu 6 jam, suara PSI, saya sebut saja suara PSI itu bertambah sebanyak 83.343 suara. Nah, timbul pertanyaan dong dari masyarakat, dari mana suaranya? Bagaimana mungkin bisa secepat itu? Kenapa dari kemarin-kemarin tidak ada suaranya PSI? Nah, belum ditanyakan, tiba-tiba masih berpikir untuk bertanya, tiba-tiba ada yang menjawab, itu sumbernya dari 110 TPS. Hei, Bung, dari 110 TPS, emang per TPS suara kalian ada berapa rupanya di situ pemilih tetapnya? Jika 110 TPS dikalikan 83.343 suara, maka per satu TPS itu kalian mendapatkan sebanyak 757 suara. Secara logika, di TPS mana ada DPT, pemilih tetapnya itu sekitaran 1.000 atau 1.000-an lebih suara, atau 1.000-an DPT. Rata-rata kalau di tempat saya, itu DPT-nya itu per satu TPS, bukan per satu desa, per satu TPS 300, 400, bahkan yang paling banyak itu hanya 500 DPT. Itu untuk satu TPS. Oke lah, kita buatlah itu dari 110 TPS. Apa mungkin setiap TPS itu memilih semua PSI? Apa semua suara itu untuk PSI yang 757 suara? 757 suara loh per satu TPS dari 110 TPS. Secara nalar aja itu nggak mungkin. Secara nalar itu tidak akan mungkin. Jadi kalau kalian bilang ini negara demokrasi, maka orang semuanya bebas berpendapat, tapi hati-hati apabila menyebarkan hoax. Nah, ini begini nih. Ini begini ya, Nyonya yang pernah terjerembat di sumur resapan.
Saya sampaikan kepada Anda ya, saya sampaikan supaya Anda itu bisa berpikir lebih jernih lagi. Satu-satunya manusia yang pemilu curang, yang melakukan kecurangan di pemilu di 2024 ini, mereka semuanya punya statement yang sama. Semuanya. Apa katanya? Semuanya ada mekanismenya. Kalau misalnya ada kelihatan kecurangan atau nampak ada kecurangan, maka laporkanlah ke Bawaslu, laporkanlah ke KPU, laporkanlah ke MK. Itu semua statement-statement manusia yang membuat curang di pemilu 2024 ini. Perhatikan siapa saja yang melakukan kecurangan, ketika ditanya, mereka pasti menjawab, ah, ribut kali kau mau lewat aja kau. Kayak kau aja yang punya jalanan ini. Semuanya punya statement, semuanya punya mekanismenya, semuanya punya mekanisme hukumnya. Perhatikan sama kalian. Ini sengaja saya buat background itu suara toak, supaya yang ketakutan dengan toak makin kepanasan mendengar piti-piti saya. Kau dengar itu? Suara orang tadarusan. Di sini 24 jam orang tadarusan, tapi tidak ada yang kepanasan kecuali iblis dan syaitan. Apalagi Kemenak. Justru Pak Jokowi yang dipersoalkan di sidang HAM PBB kan. Bahwa Jokowi melanggar hak asasi manusia ketika jadi presiden yang melibatkan proses pengaturan hasil pemilu. Kira-kira jadi kalau nama Jokowi disebut di dunia internasional sebagai pelanggaran HAM, khususnya soal pemilu, itu akan diingat oleh komunitas jaringan HAM sedunia tuh. Jadi konyolnya itu yang terjadi, justru Pak Prabowo akan melenggang ke kursi presiden. Dan kalau misalnya ada semacam seminar lalu Prabowo ada dan publik internasional akan tanya, bagaimana status Pak Jokowi, Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM. Jadi kita lihat bagaimana sejarah itu selalu menimbulkan efek. 24, Indonesia held the presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. Jadi kita lihat bagaimana kontradiksi di luar negeri, seseorang yang masih presiden justru dianggap melanggar HAM, itu Pak Jokowi, dan Pak Prabowo yang akan melangkah masuk istana justru sudah diizinkan atau diberi ucapan selamat oleh Amerika yang selalu membuat soal HAM-nya Prabowo tuh. Itu yang jadi perbincangan publik pengamat HAM di dunia, terutama kalau saya monitor di banyak komunitas, bahwa Jokowi justru yang bisa dipersoalkan hak asasi manusianya, pelanggaran HAM-nya itu. Karena bagaimanapun ini Komisi HAM PBB itu dicatat di dalam sejarah, sponsor Amerika kuat sekali itu. Dana Amerika untuk human rights sejak zaman Bill Clinton itu besar sekali itu. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Jadi kita melihat itu sebagai ketegangan yang udah pernah kita analisis bahwa satu waktu akan ada crossfire, akan ada perselisihan politik antara Prabowo dan Jokowi, itu bakal terjadi tuh. Dan itu sebetulnya akan membuat kita menghidupkan kembali dinamika politik bahwa Pak Jokowi kendati masih berupaya untuk menguasai kekuasaan lewat teori yang terakhir adalah jadi semacam tokoh dari satu barisan koalisi besar, padahal dia sekarang menghadapi problem dengan hak asasi manusia di dunia internasional. Bahwa delegasi LSM justru dipercaya oleh publik internasional ketimbang delegasi resmi dari negara kan, yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi ini juga masalah, tidak menjawab artinya memang ada persoalan kan. Mestinya ada jawaban yang sedikit diplomatis. Jadi itu juga buruknya diplomat kita itu nggak mau menjawab. Padahal di forum internasional, apalagi Komisi HAM PBB itu tidak menjawab artinya mengiyakan kebenaran. Itu shall be implemented by 2002, where at least 5,000 people died. Thank you, Madam Chair. And region with the deep-rooted and historical culture derived from Sharia vision. February 2000. Dan Amerika mengirim pesan kuat pada Pak Prabowo bahwa Anda terikat oleh komitmen demokrasi. Itu artinya jangan terlalu main-main dengan Cina yang otoriter. Kira-kira sebenarnya peringatan buat Cina karena Cina tidak demokratis kan. Jadi nanti ada semacam kesulitan ya. Kira-kira kalau kita rumuskan dalam bahasa sehari-hari, Joe Biden ingin mengikat Indonesia supaya tidak lari ke kubu Cina itu. Dan sebetulnya itu tagihan komitmen Joe Biden karena bertahun-tahun Indonesia ada di kubu Amerika, sekarang ada beralih ke kubu Cina itu. Jadi kira-kira itu pesannya tuh. Ini bukan sesuatu yang mudah ditafsirkan. Kita mesti lihat bahwa ketegangan di Indo-Pasifik tetap ada antara kubu Cina dan Amerika tuh. Sangat menyentuh hajat hidup orang banyak. Jadi tidak sekedar pada isu yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu juga kami sentuh, akan tapi isu lainnya juga banyak karena kami berharap bahwa teman-teman akademisi nanti juga akan menyuarakan hal yang sama di orang akan lihat bahwa Indonesia sudah menyelesaikan pemilunya dengan damai tentram dan itu versi Joe Biden, tetapi Joe Biden juga mengutus secara ada diam-diam opini publik yang mempersoalkan hasil pemilu itu
dengan tuduhan kecurangan pada Jokowi, bukan pada Prabowo justru kan. Jadi kemampuan diplomat kita itu untuk sebetulnya membela kepala negara nggak ada. Harusnya Jokowi tegur. Kenapa kalian nggak bela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi mungkin juga begitu. Ibu Retno menganggap bahwa toh Pak Jokowi entar lagi lengser, kira-kira begitu kan. Dan kita tahu bahwa Ibu Retno itu sebetulnya bukan faksi pendukung setia Jokowi. Kita mungkin bisa menduga Ibu Mega itu masuk kabinet Jokowi atas green light dari Ibu Megawati itu. Ibu Retno. Iya, Ibu Retno. Ya, green light dari Megawati. Kita bisa bayangkan Gibran itu akan disiksa oleh keadaan. Dan karena itu dulu kita berkali-kali kita sebutkan di FNN bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang pelindungan anak tuh. Karena Gibran ini serius nih. Karena Gibran dipaksa untuk duel argumen dengan masyarakat sipil internasional tuh. Kalau masyarakat sipil dalam negeri mungkin ya Gibran masih bisa dibela-bela sedikit oleh PSI. Seanjing-anjingnya anjing di kampungku, tidak ada seperti ketua KPU anjing itu. Bukan berarti aku mengatakan ketua KPU itu anjing, tetapi anjing saja di kampungku tidak ada seperti ketua KPU saat ini. Karena apa? Anjing di kampungku itu tidak akan pernah dia melakukan satu kesalahan, tetapi ketua KPU sudah 3 kali melakukan kesalahan tapi terus dipelihara oleh pemerintah. Mana lebih anjing daripada anjing yang ada di kampungku? Karena anjing di kampungku itu tidak ada seperti kau, babi. Yap, itulah berbagai video terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tim 02, di mana ada di video pertama Cak Nun sudah meramalkan terlebih dahulu persoalan apa yang akan terjadi di pemilihan di Pilpres 2024. Nah, kemudian kecurangan ini tidak hanya terkait dengan persoalan Pilpres, tapi juga terduga salah satu partai menggelembungkan suara yaitu PSI, dan kemudian mendapatkan sebuah respon yang sangat menohok dari netizen. Berbagai reaksi yang mempertanyakan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kubu 02 maupun partainya yaitu PSI, partai dari anak bungsu presiden yaitu Kaisang sebagai ketua PSI. Nah, terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan dari para netizen ini membuat kader PSI gerah dan mengeluarkan nada ancaman terhadap orang-orang yang berbicara persoalan kecurangan di pemilu 2024. Tetapi lagi-lagi para netizen tidak gentar dan bahkan menohok secara telak kader PSI tersebut. Tidak hanya itu, Bang Rocky juga turut ikut mengomentari persoalan kecurangan-kecurangan pemilu di 2024 ini sampai dibawa ke ranah PBB. Saya kira ini sudah sangat gawat, dan memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah keterlaluan, cawe-cawenya sudah keterlaluan, dan secara terbuka melakukan sebuah kecurangan di pemilu 2024. Dan beliaulah dalang dibalik semua ini, yaitu Presiden Jokowi. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.